Kalau menurut gue sih pasti ada ya bang ya. Kalau menurut gue pasti ada, karena apa yang kita pikirin itu kan kadang-kadang juga dari hati juga kan, dari kita mikir pasti main feeling, ya kan. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Ye cek, kenalkan nama gua Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi. Puncur hands up, come on everybody. Ye. Ben, apa namanya? Sesuai di judul podcastnya dong, ngobrol ajaib. Oh, ngobrol ajaib. Iya, Yo kan? cek ya, kita ngobrol ajaib. Ini ajaib, ngobrol lu tentang bukan masalah aib, tapi yang kritik-kritik yang ntar suara lu buat selip-selip. Ya. Tapi ntar lu bakal lama-lama ngintip. Udah. Mantap. Sorry, gue deketin ya. Sorry Don ya, depan lo Don ya. Kedengeran lah ya semuanya ya, ngomong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gua, Saat Avero, tetap di ngobrol ajaib. Nah, ini gua balik lagi nih ada Benny nih. Ikuti Benny aja, Ardi, gue. ya kan? Ada Rian dan ada Doni. Halo. Ini teman-teman gua nge-gym kecuali yang satu ini. Lu apa Ben? Profesi lu Ben? Zom. Apaan Zumba? Oke. Rian. Iya siap. Sibuk apa lu tadi? Saat ini bang atau gimana? Tadi. Oh tadi abis balik gawe bang, gue Balik balik. gawe. Iya padahal hari libur guys, tapi gue tetap gawe. Owner ya Don? Iya, gue siapin buat Senin sih bang. Buat Senin? Iya preparing buat pitching lah biasa. Oh, pitching apa tuh? Pitching ke perbankan biasanya sih gue. Ya biasa konsep untuk queuing system, mesin antrian gitu. Oh, keren. Gitu. Ya, namanya usaha guys. Iya, temen-temen gue tuh keren-keren banget sih emang gitu. Nah, lu Don? Sibuk. Sorry. Apa nih? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Orang sakit. Gue lupa nanyain kabar, tapi ya sudah lah ya, gue kabar dulu lah ya. Nah, sorry, Doni ini juga teman nge-gym gue gitu, dan di podcast sebelumnya gue udah sama Rian, dan sekarang gue ngobrol sama Doni masih di topik yang sama, yaitu topiknya tetap toxic positivity dan juga positive thinking. Nah, gue mau ngobrol dulu sama Doni. Waktu kita cuma 30 menit ya. Siap. Alright. Kita nggak terlalu Siap. lama karena besok kita juga beraktivitas ya kan, Iya, dan ini iya. udah agak malam udah. Mhm. Sibukan lo apa Don? Sibuk. Nggak sibuk sih sebenarnya kan. Ya ini aja lah. Online aja. Online. Ya udah itu aja. Tapi menghasilkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, keren sih. Lo kan sibukan lo? Zoom tadi. Zoom meeting. Nah, gini guys, hari ini malam ini gue lagi ada di butik nih, namanya butik LL. Butik LL ya? Iya. Bener. Apa kepanjangannya? Hah? LL Boutique Fashion. Kepanjangannya? LL Boutique Fashion Designer. LL Butik Fashion Designer. Fashion Designer. Oh ya, dan jadi ini tuh lokasinya di temen gym gue juga. Dan yang punya Lukman sini dulu lah. Ya nongol dulu lah. Nih ya. Ya. Nah ini kayaknya agak rendah dikit ya. Iya. Agak rendah dikit. Nah, Lukman ini sebenarnya desainer. Nah ini baju-baju dia nih. Sorry nih promosi dikit gitu loh. Dia tuh bikin baju pengantin, jas dan lain sebagainya gitu. Buat teman-teman yang yang pengen pesan baju, pengen buat baju pengantin, boleh langsung ke sini aja di Depok ya, di Taman Manggis ya. Ya yang punya langsung nih. Ini ownernya nih, desainernya namanya Lukman. Oke ya, mau tetap nimbrung apa? Nimbrung Hah? aja kayaknya. Nimbrung Lanjut aja lah. Yakin? Lanjut aja lah. Nimbrung aja biar seru. Oke. Jadi guys, kita langsung aja nih. Don, Iya, gimana bang? kemarin tuh gue ngomong sama Rian. Kita ngelanjutin yang kemarin ya, Nek. Siap bang. Toxic positivity itu yang gue tahu ya. Ini perspektif kita ya. Disclaimer dulu ya gue ya. Jadi kita ini bukan profesional, cuman kita nih saling sharing aja. Kalau gue pribadi, gue pengen berkaca diri gitu loh. Gue belajar tentang kehidupan yang ajaib ini. Makanya kenapa gue bikin podcast namanya Ngobrol Ajaib. Nah itu alasannya sebenarnya. Nah gini Don. Toxic positivity itu adalah
pengharapan di masa depan. Yep. Pengharapan di masa depan. Nah, sedangkan pengharapan itu kan pasti pakai kecemasan kan, ada kecemasan kan. Nah, kita berharap di masa depan ini yang akan pasti baik. Kita wah, udahlah, pasti gue dapet nih. Nah, itu bisa jadi toksik karena kalau tidak didapatkan apa yang diinginkan, terkadang nggak semua orang ya. Terkadang tuh orang-orang tertentu tuh menyalahkan Tuhan, bahkan juga menyalahkan dirinya sendiri. Nah, dan juga satu lagi kalau positive thinking nih. Nah, positive thinking itu kemarin gue udah bilang ada hadis kutsinya ya. Hadis kutsinya tuh kata Allah tuh, aku bagaimana perasaan kamu. Gitu. Nah, kalau kita berprasangka baik, maka juga akan baik juga hasilnya. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka akan lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan gitu. Nah, di antara keduanya ini gue pengen tahu perspektif lo aja nih, Don. Gimana? Menurut lo toxic positivity itu sama positive thinking itu ada nggak korelasinya? Ada nggak hubungannya? Ataukah mereka tuh sebenarnya terpisah atau sebenarnya apa yang gue bilang ini, apa yang gue katakan ini salah gitu? Gitu ya. Gue tanya Doni dulu ya. Apa lo Ben? Lo tahu nggak Ben? Oke, apa tadi? Positif sama toxic. Jadi ada korelasinya gitu kan? Ada korelasinya atau enggak gitu? Kalau menurut gue sih pasti ada ya Bang ya. Kalau menurut gue pasti ada, karena apa yang kita pikirin itu kan kadang-kadang juga dari hati juga kan, dari kita mikir pasti main feeling, ya kan? Jadi ya pasti ada korelasinya kan. Oke, kalau masalah apanya namanya tadi, positifnya ya? Positive thinkingnya. Kalau misalnya ada apa nih, kayak suatu kejadian gitu, ada suatu kejadian yang bikin kita, aduh ini bikin kita itu, feeling kita itu gimana gitu ya. Maksudnya ya positif ya, korelasinya kalau misalnya contoh lah, kayak anak gue gitu Bang, kayak kemarin sakit kan, anak gue sakit, kalau gue mikirnya nggak positif, gue mikirnya, aduh gue pasti mau nyalainnya, ujung-ujungnya, aduh Tuhan ini kok ngasih penyakit ke anak gue. Jadi kalau gue positifnya ya mungkin ada teguran buat gue, apa gue harus lebih care lagi ke anak gue, lebih ke situ sih korelasinya. Oke. Nah, yang gue tahu nih sebenarnya kalau toksik ya, karena kenapa dikatakan toksik ya? Iya. Toksik itu berarti kan virus ya, benar nggak sih? Racun ya? Racun. Kenapa bisa jadi racun? Karena sebenarnya sebagian orang memang ada yang ketika berharap di masa depan ternyata tidak sesuai, akhirnya menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri kan. Kayak gitu. Nah, kalau prasangka baik itu kemarin gue bahas sama Rian, sesuai hadits kutsinya yang benar itu bukan yang benar ya, ini menurut gua ya, ketika setelah kejadian, oh ternyata kita ngalamin hal seperti ini, nah nggak sesuai gitu, dan akhirnya kita disitulah kita merasa bahwasannya mungkin Tuhan ini punya maksud yang lebih baik. Ya, kayak gitu. Nah, ini nih maksud gua. Jadi sudut pandang yang dari gua sendiri tuh kayak gitu, Don. Tapi menurut lo itu bener nggak sih? Kalau dari sudut pandang lo? Kalau dari sudut pandang gua sih ya benar-benar aja sih Bang. Benar-benar aja. Ya karena kan yang salah itu pasti ya, kalau kita negatif tuh, toksik ya kan. Kalau contoh kayak apa-apa ada kejadian, nyalain keadaan, ada ya serba inilah ya. Kalau toksik itu negatif lah, jadi kayak nggak usah nyalain keadaan gitu maksudnya. Tapi lo yang menurut lo memang kayak gitu, memang benar atau gimana tuh? Oke. Lanjut ya Bang ya. Yang kemarin kita diskusi. Kayak kita kemarin kan belum kelar tuh. Iya, karena kan sudut pandang gue Bang, itu kan kayak pisau ya, punya belati dua nih, punya tajam dua arah nih, mata dua nih gitu kan. Nah di situ bisa positif, bisa jadi negatif bisa jadi positif, ya kan. Nah yang katanya Doni itu sifat dia tentang hal-hal positif itu belum tentu efeknya itu baik buat dia.
gitu ya. Ya sometimes mungkin di satu itu baik, cuman di satu saat efeknya belum tuh baik nih Don. Nah mungkin gini sih Don, sederhananya ya kalau misalnya lu tuh misalnya ada kecemasan ataupun misalnya kayak kemarin nih kasusnya anak lu kan sakit nih ya kan, anak lu sakit sebenarnya gitu kan. Nah saat lu berpikiran positif di situ ya, positif lah semoga anak gue baik-baik aja gitu kan, keluarga gue sehat semua, itu kan sifat-sifat positif. Nah di situ hasilnya itu kan ada hal-hal mungkin anggap lu positif semua, ada hal-hal yang negatif nih. Yang mungkin negatifnya gue kasih contoh ya, misalnya lu aduh kerjaan gue jadi terbengkalai nih. Ya, nyambung-nyambunginnya. Nyambung-nyambungnya kan begitu kan ya. Nyambung toksik-toksiknya di situ kan. Misalnya mungkin sometimes lu mikir kalau waduh, anak gua nih sakit, gua jadi stres. Ya kan? Kayak gitu. Nah, sifat-sifat kayak gitu yang lo experience di lo nih, gitu ya. Misalnya lo positif diri lo segala macam, tapi menghambat lo apa sih gitu kan? Nah, yang paling kena sama lo nih dalam whole life ya. Misalnya lo selama hidup nih sifat-sifat positif yang sebenarnya menghambat lu tuh sebenarnya apa gitu. Gitu. Sebelum kita lanjut di situ ya Don ya. Oke. Nah, kalau lu dulu Bang, gimana Bang? Ya kalau gue sih kayak yang gue bilang tadi gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya ada gini, ada intuisi dan juga ada harapan. Dan intuisi itu kan ya sama kayak kita tuh yakin nih. Misalkan nih, gua yakin gue nganggur nih, nggak ada kerjaan ya, profesi gue kan gue di entertain gitu, di film, ternyata gue belum ada job, tapi gue karena yakin sama Allah bahwasanya Allah itu maha kaya, maha pemberi, maha apa gitu kan. Tapi ketika gue intuisi, gue yakin nih gue pasti dapat nih beberapa hari kemudian, tapi gue memastikan harinya gitu loh. Beberapa hari kemudian, nah itu positif ya. Positif. Nah, gue dulu pernah ngalamin gitu, tapi ternyata gue nggak sesuai yang gue pikirin gitu, akhirnya gue jadi toksik, makanya gue bahas gitu, dan gue tuh kan untuk berkaca diri. Nah setelah gue kayak ya banyak lah orang mungkin kesel denger keluhan gue, lu jangan jadi toksik gitu. Takdir itu nggak, ya apa namanya, positive thinking itu nggak di situ. Positive thinking itu ketika lu setelah kejadian tiba-tiba lalu berpikir, bukan tiba-tiba, lalu lu berpikir bahwasanya oh iya, Allah itu, Tuhan itu punya maksud yang lebih baik. Kenapa lu nggak jadi mendapatkan itu? Mungkin di waktu ini lu ada urusan yang lain, keluarga lu atau apa, karena Tuhan itu lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi apa namanya? Kalau tadi itu berarti ya intuisi ya. Nah, lalu ada harapannya juga, yang akhirnya jadi toksik juga. Harapannya adalah kecemasan, dan gue nggak bisa memisahkan antara kecemasan dan juga harapan gue. Akhirnya begini nih, gue cemas nih, akhirnya gue berharap. Berharap bahwasanya semoga gue dapat nih. Beda kan intuisi sama ini. Nah, gitu kalau menurut gue gitu. Nah, antara intuisi, harapan dan juga toxic positivity dan juga positive thinking itu sebenarnya ada korelasinya kalau menurut gue. Kayak gitu. Nah, menurut lu gimana, Ben? Lu mikir apaan? Ya berarti begitu. Hah? Bingung juga sih. Apa? Lu sebutin namanya ngomong tadi. Iya gitu, misalnya kita job nih, kita bengong nih, aduh kerjaan lagi nih, gimana nih gitu. Akhirnya gua ya minta sama keluarga, apa kalau kerjaan nggak, saya ngundurin nih, saya bantuin deh gitu. Terus saudara kan butuh kan, mau jemput tuh soal anak sekolahnya, saya jemputin ya, ada duit. Kan kita udah keluarga gitu. Terus kalau ada job, kan bener job kosong ya, kita kan masih orang bawah ya. Job nih ya, itu bayar sekian, udah ambil dah, udah kosong. Gitu, kadang gitu saya. Jadi lo fokusnya bukan ke healing ya Bang. Dia lebih ke curhat sih. Tapi nggak apa-apa, Ben. Gue suka lalu mau menyimak hal ini gitu loh. Gue sendiri juga sebenarnya kenapa gue bahas ini ya, karena kan bingung gitu. Ini berat sih bahasanya guys, ini cukup berat sih. Iya, dan gue sih, ya gue pengen sharing, dan gue karena belum bisa ke profesional ya, jadi otomatis gue pengen sharing sama temen-temen yang sering ngobrol sama gue di tempat gym gitu. Nah, itu. Jadi use case-nya Bang saat ini. Lalu itu suara pintu siapa sih? Tangga. Kameramen rese nih. Lalu, sorry. Jadi gue simpulkan ya Bang ya. Jadi mungkin sifat positif lo, ya kan,
itu ada hal-hal yang menjerumuskan lo ke sifat-sifat yang toksik atau negatif. Padahal niat lo tuh positif. Oh, gue berharap, gue sabar, gitu kan ya. Iya, paham gue. Kalau lo gimana Don? Lo Don? Jose lo ke gue sih. Enggak apa-apa. Kalau kita bareng sih. Enggak mana gini bro, gue pengen memahami dulu supaya kita align dulu nih. Itu jangan sampai gue tumpang tindih sebenarnya. Enggak, gue juga bingung sih mau jawab apa, gue juga bingung. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ini kan punya sudut pandang dong. Nah, jadi sorry nih ya sebelumnya, bukan curhat nih. Gue ngelihat orang dua ini orang sukses nih sebenarnya nih. Amin. Iya, orang sukses gitu loh. Jadi kayak ya gue pengen belajar juga gitu loh. Barangkali juga yang nonton juga mungkin suka sama obrolan kayak gini, bisa nyambung ya kan gitu, kurang lebih kan kayak gitu. Dan lanjut Don, sorry gimana tadi? Itu gimana? Gue juga bingung nih. Apa gimana? Intuisi, harapan. Kalau intuisi tadi yang gue jelasin, terus kalau harapan tadi gue jelasin. Kalau perspektif gue, kalau toxic positivity itu adalah kenapa bisa jadi toxic tapi positif gitu kan? Lalu satu lagi adalah prasangka baik nih, gitu, positive thinking. Tadi case-nya dia kan menghadapi masalah, dia sabar, dia ini, tapi kan ujung-ujungnya jadi toksik, jadi ujung-ujungnya meracuni diri sendiri nih. Nah bagi lu tuh gimana sih? Toksiknya ya? Lu toksiknya boleh kali ya. Ya kalau toksiknya sih paling positif kan. Salah satunya yang positif. Cuma kita kadang-kadang bingung kan. Kita kalau lagi di keadaan bener-bener lagi keadaannya nggak bisa mikir, berkalang kabut nih, apa ada utang lah, apa segala macam dan segala macam. Pasti yang masuk itu kan mau kita positif apapun juga pasti ada aja yang bikin kita tuh ngedown lah, jadi mikirnya tuh ke hal-hal yang nyalain kemana-mana lah. Padahal sebenarnya itu kalau namanya dibilang kalau keadaannya itu apa ya, lebih harus cari ini ya. Misalnya kayak kita lagi ada masalah lah, kita fokus ke solusi. Solusi daripada aduh mikirin gitu ya. Bingung gua harus ngapain, gua kan nggak ada solusi. Iya, nggak ada solusi dan nggak menyelesaikan juga gitu kan. Jadi kalau gue sih, kalau gue pribadi lagi ada masalah apa, gue berusaha, kalau gue senangnya menyendiri bang. Gue menyendiri, gue apa di mana gitu bro? Bukan ke dukun mana gitu ya? Tapi merenung. Enggak, dia biasanya ini ya, dia biasanya kalau status gitu dia. Iya merenung ya. Jadi gue ngerokok lah, gue biasa ngerokok bang. Gue ngerokok, gue merenung. Kenapa nih ya? Gue ngelurin lagi dari awal. Kenapa bisa begini? Gue harus mikir gimana? Pasti kalau kita mau mikir ya pasti ada solusi lah. Intinya sih itu sih. Lebih jadi kesimpulannya tuh sebenarnya ketika lo ada masalah itu lo nggak mau pusing. Yang lo pikirkan yang pusing. Tapi coba solusi gitu. Solusi supaya lu mengurangi kepusingan itu, mungkin lu langsung gimana ya caranya, solusinya kan. Jadi lu solutif aja gitu ya. Kalau lu kesimpulan lu sendiri? Oke, gue setuju sih sama Doni sih. Bagus banget, maksudnya insight-nya itu dia bilang untuk nyari solusi gitu. Cowok banget ya guys, maksudnya cowok itu kan ya lu ada masalah gimana cari solusi. Kenapa nggak cowok ya? Gue bingung sama lo yang ini. Kemarin lo ngomong sama gue, lo undang Doni deh bang. Gue mau counter dia deh kalau ngomong. Sekarang kenapa lo setuju giliran di sini? Iya. Biasanya kan dia beler-beler aja bang, slow bang gitu kan. Ini sekarang omongannya benar. Oh gitu. Omongannya benar. Gitu. Jadi dosa gue kalau sikat-sikatin dia gitu. Solusi Ben. Nah, lo nge-rap solusi ya ntar ya. Oke. Ya sih, sebenarnya kalau secara kesimpulan ya, mungkin gue pribadi pun juga sama kali ya. Lebih daripada begini solusinya aja kali ya. Daripada kita lama-lama pakai perasaan sama pikiran, emang pusing sih kalau punya masalah tuh. Kayak gitu ya. Tapi lo belum selesai ngomong. Ya bagi gue sih gini sih bang, kalau misalnya lo punya masalah gitu, ya kan emang kodratnya manusia untuk diuji ya. Ya Tuhan kan kirimkan kita ke dunia ini untuk dites nih, gimana lo masuk surga, gimana lo masuk neraka. Ya kan, lo jadi level yang lebih tinggi atau level yang lebih rendah. Nah, abis itu dia akan memandu gimana cara lo menyikapi saat lo kena masalah. Ya, yang diperintahkan itu kan cuma satu bang, sabar. Sabar Sabar gitu ya. Sabar tuh
Nah, outputnya sabar itu bisa negatif juga kan? Ah. Karena abis sabar lu ngapain? Iya kan, lu usaha dong, ini solusinya dulu nih tadi tuh, bener. Abis sabar, lu usaha, lu tawakal gitu kan. Nah, abis itu lu introspeksi diri lagi. Kalau lu masih ngelakuin hal yang sama, kayak gitu. Kalau gue sih, ya benar, maksudnya kita udah ngomong panjang tentang positivity ya bang. Ya, artinya sifat positif atau sifat toksik yang memang bisa menjadi itu jadi lebih baik. Nah, atau menjadi itu lebih buruk gitu ya. Intinya saat lo dikasih ujian, belum tentu Tuhan tuh nggak sayang sama lo bang. Bisa jadi dia pengen godok lo nih, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi, kan gitu kan. Nah, sifat-sifat positif bukan berarti lo dienakin bang, ya kan? Itu yang gue pahami ya bang. Walaupun itu sifat positif, orang lain positif sama kita tuh seneng-nyenengin, tapi di suatu sisi saat lo tergiur sama sifat yang ambience yang positif terus gitu kan, itu membuat lu jadi males, membuat lu jadi sombong, membuat lu jadi lu punya segalanya gitu kan. Gitu. Jadi ya gua sadar sih, karena banyak use case gitu ya, orang dikasih menang lotre gitu ya, 5 miliar gitu ya, dia bukannya tambah kaya, dia tambah miskin, gitu kan. Kita belum tentu itu bisa, ya berarti kan lu diuji nih, gitu. Jadi satu sisi ya benar, lu dites, habis itu lu dapet lu musibah, dites susah, habis itu lu do action, lu tawakal, kalau lu masih gagal, balik lagi ke tabiat yang pertama, kayak gitu. Itu menurut gua sih bang. Oh, jadi kalau gagal tuh ya kita maksudnya tetap balik di prasangka Tuhan tadi ya. Betul. Jadi kesimpulannya ini berarti sabar ya. Sabar dan juga solusi. Berarti lu sama dong sama Doni. Iya. Lu nggak counter Doni berarti? Enggak. Lu bilang ngomong sama gua begitu Don. Iya. Tapi di sini sekarang nih ngomongnya kenapa jadi belain nih? Jangan-jangan gua nih yang mau di counter nih. Ini satu kubu nih bang. Nah, lu sebenarnya ada hubungan apa sih sama Doni? Wis, gila lu. Hubungan apa? Dia kagak. Maksudnya gini. Enggak, kan suka ngobrol-ngobrol di gym gitu loh. Iya. Lo kan temen sekolah SMA ya? Temen SMP bang. SMP. Bahaya kan? Itu enggak, jangan kayak gitu. Maksudnya ya sorry bang. Sorry. Maksudnya gue salah ngomong ya. Maksudnya hubungan tuh hubungan pertemanan gitu loh. Jangan negatif thinking dulu. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomong itu kalau belum selesai tanya aja. Kalau menurut gue sih gitu, tanya aja nih. Ini maksudnya hubungan apa? Jangan langsung ambil hati gitu loh. Iya. Teman SMP bang, teman SMP. Kita nggak ada hubungan apa bang. Dan gue juga nggak mau sih. Teman SMP. Lu kalau mau deketin boleh bang, silakan. Kayak gitu juga. Jangan dong. Gue dekat maksudnya ya. Ya kan pertemanan temennya gym. Lu tahu kan nge-gym bareng sama gue mulu. Cuman lu selingkuh sih Don. Iya. Udah menjurus nih guys ini nih. Awalnya sama lu kan. Pertama nge-gymnya. Gue korban sih. Bukan korban kan. Sebenarnya gitu. Oke. Kok masih ketawa bang. Oke. Jadi itu kesimpulan yang sebenarnya kita ambil tuh, yang lo berdua ya khususnya, sabar dan juga solusi lah ya. Solusi ya. Ya gue sih mungkin ini juga buat pembelajaran buat gue ya, karena gue juga pernah ngalamin positivity tadi, dan gue berusaha untuk bagaimana caranya gue tetap bisa berjalan hidup gitu kan. Karena kan memang, lu setuju gak sih kalau hidup ini memang ajaib? Oh iya. Hah? Iya. Hidup Setuju? ini penuh keajaiban sih bang. Benar. Ya, Keajaiban. iya benar. Ya lu simple aja sih bang. Nafas kita siapa yang ngatur kan? Iya gak sih? Darah kita siapa yang ngalirin nih? Iya kan? Jantung kita siapa yang mompa? Nah itu kan, nyawa itu kan salah satu mukjizat kan? Bener sih, ya itu maksudnya gua ngambil kesimpulan dari situ Don. Nah, tapi lo setuju Don? Hidup ini ajaib. Hidup ini ajaib. Unik, ajaib. Lebih, kalau gue sih lebih ini sih kayak bang, hidup ini perjuangan. Iya. Kenapa bisa lo bilang perjuangan? Kenapa itu? Karena tadi udah bilang kan. Oh sih. Kalau nggak sudah ada ujian gitu kan, ya kita harus berjuang gitu. Tapi kalau kayak ajaib, sorry bang, kalau gue bilang kalau dengar kayak
ini konteksnya kayak ajaib itu kayak kita kayak pasrah. Ya memang sih ya benar, emang kayak ada sesuatu yang kita di luar ini kita ya, tiba-tiba udah ada kok bisa begini sih, kita nggak nyadar tiba-tiba udah bisa beres nih masalah atau apa. Ya menurut gua sih hidup ini ya berjuang gitu, maksudnya ya gitu. Karena ya berjuang ya. Kalau menurut gua tuh kenapa gua bilang ajaib, sebenarnya bener ya kayak dibilang Rian tadi, ajaib itu karena gua ngambilnya tuh dari seluruh alam semesta, universal ya. Jadi ya kadang-kadang tuh kita mengalami hal-hal ajaib yang nggak pernah kita duga. Nah itu memang keunikan. Kalau apa tadi lo bilang, perjuangan itu kan untuk bertahan hidup kan sebenarnya. Dan juga mungkin kalau sama nih, Allah memberikan rahmat kepada kita pengen dikasih surga dan neraka, ya kita harus berjuang dong kalau kita mau surga. Betul. Itu bisa dikatakan. Bisa. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi lo setuju Ben? Lo ngomongnya kenceng Ben, jangan bisik-bisik, nggak kedengeran nih masalahnya. Setuju apaan? Solusi. Hah? Kenapa lo ke solusi? Kita kasih solusi lo bukan ya gitu lagi ya. YouTube semua. Sorry nih, ini udah berapa menit Mas? 23. 23 ya, masih ada. Sorry, 25. Oke. 5 menit lagi lah ya kita ngobrol ya. Kita sekarang menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya bukan permasalahan sih, tapi lebih ke sharingnya. Jadi setiap sudut pandang orang itu kan pasti beda-beda. Gua pun juga beda gitu loh. Nah, gua tuh di sini untuk berkaca diri gitu loh. Maksudnya hal yang Hah? Ya itu tahu cermin Mas. Bisa Karena berkaca diri, jadi ya sebenarnya nggak mungkin lah setiap manusia itu pengen hidupnya jadi penjahat. Dan Tuhan juga bukan maha jahat kan, betul, maha baik gitu loh. Dan ya makanya kita pun juga sebenarnya semua manusia itu dasarnya pasti baik gitu loh. Nah makanya gue untuk itulah kenapa gue membicarakan soal ini. Sebenarnya ranah profesional ya, psikolog gitu ya. Cuman ya karena belum sempat ketemu sama orang-orang yang profesional, ya gua sharing aja Bang ya. Sharing sama kalian gitu. Berarti kesimpulan untuk kita deh, siapa yang mau jawab? Dia dong dari tadi nih. Ini lo jawab dong Ben. Nemuin aja. Ngabisin kopi lo. Kopi apa ya? Kesimpulan untuk kita lah, barangkali di sini tuh kita bisa kerjasama gitu. Ketika kesimpulan ini bisa klik antara lu semuanya sama gua gitu, ya gua juga merasa bahwasanya gua dapat pembelajaran yang baru dan gua akan mencoba untuk merealisasikan hal ini dalam kehidupan gue sehari-hari. Ya, dari gue ya Bang ya. Ya sebenarnya benar sih, itu kan salah satu perjuangan, itu salah satu proses, gitu ya. Kita jalani hidup di dunia gitu ya, kita kan berproses di sebuah ketidaktahuan. Kita tuh memang insan yang mungkin tidak tahu apa-apa Bang, tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan. Kita tuh sebenarnya bodoh Bang sebetulnya. Dibandingkan ya makhluk Bang, dibandingkan ilmu gua nggak tahu, jinnya gua nggak tahu kan Bang ya. Wah gitu kan. Nah makanya di sisi ketidaktahuan gitu ya, yang kita tahu itu kan yang diuji, dan diuji itu butuh perjuangan gitu untuk menghadapinya gitu ya. Dan kesimpulannya adalah ya saat lo sabar, nggak cukup sabar gitu kan. Nah sabar itu cuma salah satu support system kita. Ya kan, orang tua, sahabat, sabar bro, positive thinking itu salah satu support system. Nah, yang paling baik setelah itu habis sabar, habis itu bertawakal. Kita uji. Setelah itu balik lagi sabar, dan juga kita juga introspeksi diri lagi. Jangan lupa di proses itunya Bang. Gitu. Nah, lu berjuang nih bro, kayak misalnya anak panah yang ditarik gitu ya. Kan nggak selalu tepat sasaran kan, melenceng, lu berjuang lagi, melenceng. Nah itu bagus juga gitu. Artinya memang satu proses itu yang kita harus laluin. Selesainya di mana ya udah, selesainya pas kita udah nggak punya apa-apa dan memang udah balik ke
ditimbangan lagi kan, alkoholik lah intinya seperti itu sih. Ya karena kan gue kayak merasa kok kayak kurang gitu loh tadi tuh, makanya gue itu tadi gue juga udah bicara kesimpulan, tapi gue masih mempertanyakan lagi kesimpulan gedeannya nih gitu kan. Jadi kayak gitu ya, jadi memang harus banyak hal-hal yang kita harus lakukan ya. Betul. Lo ada tambahan dong? Apa ya? Simpel sih bang. Tambahan duit. Nggak simpel. Kalau gue sih gini bang. Kalau positif ya kita harus positif ya. Jadi intinya sih kalau menurut gue kadang kalau kita mikir itu sesuatu yang nggak baik buat kita, sebenarnya itu baik menurut Tuhan. Kita kan nggak pernah tahu. Sesuatu yang menurut kita tuh buruk nih, padahal tuh baik kan. Betul. Sorry ya, belum gue silent banget. Tahu tuh. Ya. Sorry guys. Sorry. Nah, terus. Intinya gini bang, intinya gini lah. Kalau gue sih, yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Tuhan itu kan baik ya. Kita kebalikan juga gitu deh. Jadi intinya kita positif, selalu positif, cari solusi, ya kan? Ya udah. Oke. Sisanya Terserah Anda. Ini ilmu baru sih guys, maksudnya gue juga inspirasi lah. Artinya semua yang kita anggap positif belum tentu positif. Nah, itu kan. Jadi di mata Tuhan yang baik dan buruk itu kan sebenarnya kita dikasih guidance kan. Guidance itu sudah ada nih. Guidance itu apa? Gua nggak paham. Guidance itu ya arahan apa? Arahan. Petunjuk arah guidance tuh gitu. Jadi ya misalnya kita guide yang guide gitu ya. Iya, kalau kita percaya sama misalnya agama gua Islam guys gitu ya. Gua percaya sama Islam gitu ya. Dengan semua kerumitannya gitu ya Bang ya. Dan gue percaya mengimaninya itu guidance gue gitu ya. Nanti mungkin teman-teman punya agama yang lain gitu ya, percaya dengan yang lain ya, itu guidance dari masing-masing orang personal gitu ya. Jadi ya yang dianggap baik dan buruk itu kan ya semuanya batasannya di agama. Iya, contohnya kalau misalnya ada pengadilan gitu ya, dia bisa nentuin baik dan buruk gitu ya. Kan ada kitab-kitabnya kan, undang-undangnya kan yang ngatur. Nah, yang undang-undangnya yang paling benar siapa nih yang ngatur? Gitu bisa jadi gue mafia nih, gue ngebullying orang gitu kan, gue bikin satu desa mati semua kan. Tapi gue karena saat berkuasa, gue bilang itu baik. Ya bisa aja gue jadi baik kan, baik di mata pemenang. Ya dong. Nah, itu gue setuju sih. Ya sih. Gitu. Siap. Itu keren sih. Sebenarnya memang gini, kalau gue udah paham lah yang dimaksud. Jadi tetap ya, karena gue orang Islam juga ya. Ya semua Islam di sini, jadi gue ngomongnya juga agak enak. Mungkin mohon maaf buat penonton yang non Islam. Jadi memang sih ujung-ujungnya itu prasangka kita terhadap Tuhan. Oh itu ya. Iya, kayak Doni bilang kan otomatis kan ujung-ujungnya di situ sebenarnya kalimatnya. Ya kita positif aja udah. Setelah kejadian ya udah, ini yang terbaik buat Tuhan. Iya nggak sih? Benar. Nah, setuju. Dan sabar tadi juga perintah Tuhan. Sebenarnya bener nggak sih? Kesabaran itu sebenarnya nggak ada habisnya. Hanya kita sendiri yang batasin. Iya. Bener nggak sih? Iya. Hanya ya kapabilitas kita aja kan. Lagi juga nggak ada gunanya bang nyalain keadaan kan. Iya, nggak menyelesaikan masalah juga ya. Jadi memang yang tadi yang diobrolin sih sebenarnya memang udah jawabannya udah pas sih. Dan gue kayak kurang greget, makanya gue minta lagi kesimpulan. Jadi kayak gitu guys. Sorry banget nih kalau gue mengulang pertanyaan, karena memang gue tuh butuh juga gitu loh pertanyaan jawaban yang klik juga buat gue. Siapa tahu buat yang nonton juga punya hal yang sama gue. Bukan curhat. Sorry nih ya, kurang lebih kayak gitu deh. Oke, gue thank you banyak nih. Apa lagi dong? Apa tuh? Itu kalau orang jin berarti orang jin buka tuh bajunya. Lagi mono juga nanti deh. Ntar gue tempelin foto gue nge-gym. Ya, bareng di sini. Ya, sekali. Lo nge-gym juga Ben ya? Nge-gym sebulan, dia sekali. Bayar doang. Udah, nggak lagi. Oke, tuh piara perut. Oke, Ben. Thank you ya. Lo tetap ada kan di Ngobrol Ajaib? Tetap ya. Jod. Oke, nanti kita bahas lagi, gue masih ada pembahasan lagi yang bakalan gue tanya ke lo, sudut pandang lo seperti apa. Mungkin teman-teman yang lain nanti kalau bisa kita undang ya kita undang lah. Siap. Oke, guys, dimanapun Anda berada, pokoknya tetap Ngobrol Ajaib. Di sini bukan soal ngobrolin aib, tapi di sini ngobrolin tentang hal-hal yang ajaib di dunia ini. Oke guys, dan
Next, band, nge-rap band. Penutupan. Yeah, cek tentang elusi. Apa? Solusi. Yo, solusi. Cek elusi. Hidup kita banyakkan bergensi. Apa buat kita lihat cewek seksi? Di sini banyak saksi. Gue terima kasih lu udah ngomong ke sini. Sepi nih. Buset. Cut. Cut. Ngerti dah.